Putusan MA nomor 23 PHUM 2024 telah mengubah aturan main Pilkada 2024. Jadi putusan MA ini menetapkan batas usia minimal calon kepala daerah dihitung saat pelantikan, bukan saat pendaftaran. Kalau masalah batas usia aja bisa dirubah, apalagi cuman jadwal pelantikannya. Apakah ini memang jalan untuk memuluskan pangeran kedua atau Kaisang ini untuk jadi kepala daerah atau gubernur? Apa yang menjadi pertimbangan MA sebetulnya itu meloloskan gugatan ini gitu loh? Jadi Anda mau bilang ini keputusan ini by order? Situ yang bilang, aku bilang. Kan tadi kita hampir dalam tanda kutip sepakat bahwa ini untuk memuluskan. Enggak dia aja kan. Tadi enggak ada sepakat loh. Kamu aja. Oke, kembali lagi di The Traps X Klik Hukum di segmen bahas hukum yang enggak hukum banget. Padahal udah lama ya kita enggak itu ya. Aku ngapalin kan enggak kayak kalian. Bahas banget yang enggak hukum. Nah. Oke, jadi opening point-nya ya, ini opening point-nya ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup. Nggak bisa kayak gitu, saya nggak terima kalau. Saya belum ngomong. Saya belum ngomong. Ya sudah, oke lanjut. Bisa serius nggak? Lanjut. Udah bubar. Rocker. Oh, itu udah yang kemarin. Jokes yang kemarin loh. Kayak gak ada pembaruan jokes gitu loh. Tapi menggali jokes. Iya. Jokesnya aja ya udah. Nah, ngapain? Itu kan dia aja tak pasangin monitor, tetap aja lari mulutnya. Ya gimana? Gak sadar kalau suaranya itu hilang gitu. Itu kalau sepak bola dari semprit tuh mulutnya Gini kemana-mana. loh, aku itu sebagai host magang udah invest untuk pengadaan mic khusus buatku. Masa masih penjahat Emang ini iya nggak sih. dibawa? Iya. Kan jadi saya kayak begini. Besok mic-nya dikasih gantungan gitu Mbak. Jadi dibawa kemana-mana. Dia tuh beneran beli mic. Itu beli sendiri. Iya beli Oh, mic lah. untuk dia sendiri. Warnanya merah. Warnanya merah. Diendorse. Oh, Dikasih. dia penggemar Dewi Persik. Iya. Enggak, yang endorse Aku Saiful Jamil mas. yang endorse bawa-bawa toko cat. Ngapain toko Oke, cat sekarang endorse kita di mic? sini masih sama Mbak Gondrong, masih sama Mas Jata, sama ada Mas Nanda. Oke. Yang kemarin kayaknya kita terakhir sama Mas Nanda tuh ngomongin mengenai Yang pertama, gugatan Yang MK ya. iya. Habis Yang itu pertama. kan kita ada kesenian ya. Mas Nanda nyanyi sebagai vokalis The Fly. Ku ingin terbang. Bejah yang mirip gua. Beda. Tolong dibedakan. Maaf. Oke. Kok sekarang kita akan membahas sesuatu yang baru aja, kayaknya baru kemarin deh putusannya ini diketok ya kalau nggak salah ya. Putusan MA nomor 23 PHUM 2024 telah mengubah aturan main Pilkada 2024. Oh, tadinya 433 jadi 344 sekarang. Berarti itu Itu formasi sepak bola, beda dong. Beda. Ya, jadi putusan MA ini menetapkan batas usia minimal calon kepala daerah dihitung saat pelantikan, bukan saat pendaftaran. Bukan dihitung dari lahir berarti. Ya dihitungnya dari lahir. Oh. Ngitungnya dari lahir. Cuman batas usianya itu kan 30. oh berarti Jan Nah, Etes kalau- itu udah bisa daftar dari sekarang, nanti Bisa. minta dilantiknya waktu usia segitu. Nggak bisa dong. Nggak bisa, nggak kayak gitu caranya. Katanya kan pelantikan. Nggak kayak gitu cara mainnya. Oke. Iya, gimana dong? Oke. Nah, jadi sabar. Jadi kalau sebelumnya itu batas usia itu saat dia mendaftar gitu. Iya, Ya pada kan? umumnya gitu. Nah, sekarang itu saat dilantik. Oke. Jadi saat dilantik. Nah, ini apakah ini membuka pintu bagi regenerasi politik yang lebih inklusif atau justru memperkuat politik menguntungkan dari beberapa pihak saja? Nah, ini kita harus bahas nih. Ini serius nih. Ini serius nih. berat. Walaupun udah bubar. Tapi aku tanya serius. Itu pelantikannya itu kapan? Ada yang tahu? Mbak tahu lah, kamu kan paling sumber informasi. Enggak, tunggu dulu, pelantikan apanya nih presiden? Pelantikan. Ini kan pilkada, dari tadi konteksnya kita ngomongin pilkada loh. Wah, saya pemilunya pilkadanya aja kapan saya nggak tahu. Gimana mau tahu? November. Kemarin berarti. katamu November. November yang di Sleman aku tahunya. Kan serentak, Bambang. Loh, ini masih satu bendera Garuda gitu. Serentak. Bukan beda negara. Oh Serentak. iya, Sleman ya. Oh iya benar, Bendera November. Garuda berarti Gerindra dong. Kan bendera Garuda. Gerindra. Tolong. Capek lo nyabu. Iya kan? Yes.
Nah, jadi nanti setelah pilkadanya bulan November ini, nanti akan dilantik di bulan kalau nggak salah April atau Juni, antara April dan Juni seperti itu. Dan tahunnya nunggu ketika calonnya umur 30 ya. Kalau ternyata 2025 calonnya masih umur 29, dilantiknya 2026. Oke, Ya. jadi gini, aku tuh mau berpikir positif aja ya. Oke. Dengan putusan ini aku mau berpikir positif. Walaupun kelihatan Kan ada minus. putra mahkota yang usianya baru 29 tuh. Ya kan? Desember ini baru 30. Sedangkan pencalonan itu kalau nggak salah September atau Oktober. Ya, Jadi kan batas waktu waktunya. pendaftaran belum tuh putra mahkota gitu. Jadi ini tuh kayak aku mau berpikir positif aja ya. Aku berpikir positif aja gitu. Gini. Kalau masalah batas usia aja bisa dirubah, apalagi cuman jadwal pelantikannya. Pangeran kedua. Pangeran kedua. Setelah pangeran pertama kemarin. Putra mahkota. Putra mahkota udah jadi kan. Oh iya. Jadi kalau iya, di iya. masa pelantikannya nanti umurnya belum cukup untuk dilantik, pelantikannya diundur. Lah kan udah sekarang. Sekarang udah pelantikannya kan tahun depan, ya kan? Tahun ini Desember kan pangeran kedua tadi. Ulang tahun. Pada diundang nggak? Mbah Gondrong sih biasanya diundang. Oke, aku mau tanya Mas Nanda aja lah yang serius. Di McD. Mas maksudnya Ulang tahunnya itu di McD. aku mau recalling lagi Mas Nanda. Sebetulnya itu Gagal produk berarti di recalling. Astagfirullah. Recall. Oke, jadi apa namanya pertanyaanku adalah sebetulnya ini proses apa namanya ada putusan MA itu harusnya seperti apa sih gitu? Kok tiba-tiba apa namanya batas usianya itu ditentukan saat pelantikan gitu. Ini tuh sebetulnya apakah harus ada yang menggugat dulu kah? Atau sebetulnya MA iseng aja bisa gitu kan? Kayaknya ini harus dirubah deh gitu. Maksudnya gimana Mas Nanda tuh? Ngumpulin poin. Ini selalu dadakan ya. Yang pertama dadakan, yang kedua juga dadakan. Iya, Saya aja betul. belum baca putusannya udah ditodong. Ini kayak tahu bulat. Udah dianggap kayak yang mengetahui segalanya. Lah kalau di antara kita kan iya Mas, sudah jelas. Semua yang terjadi itu salah produser kita. Mundi Oh, kirain Angestu. kamu Mundi bilang- Angestu. Mundi Angestu. Kirain kamu mau bilang sudah tercatat di lauh mahfuz gitu. Dia dapat bocorannya Lauhul Mahfuz. Kalau apakah ini inisiatif MA yang nggak jelas kan pasti ada sengketa ya. Ini gimana sih dia yang nanya, dia yang jalan-jalan. Sorry ngambil liquid. Kamu kayak kebanyakan Ya. Mas Nanda. Ya jadi ya namanya sengketa sengketa ketatanegaraan gitu. Ya masuknya tetap judicial review sama seperti di MK ada yang menggugat terhadap norma tersebut. Tapi Mas Nanda udah baca belum? Belum semua sih, Belum baca ya? sekilas-sekilas ya cuma segitu banyak halaman kalau- bro suruh baca. Baca akhirnya aja. makanya ini Baca. mendadak suruh tiba-tiba suruh. Emang kurang ajar kok nih. Pudi. Baru tadi malam teleponan sama aku ya kan? Emang Langsung keluar emang. Mundi Angestu emang. cepet dia emang keluarnya. Oke. Gimana Mas Nanda? Balik dong ah. Ya, ya memang ada yang menggugat sama. Pasti Kalau ada yang menggugat ya? Kalau di sini penggugatnya partai kan. Putusannya itu Oh partai ya? Partai. penggugatnya partai. Karena pada Partai- dasarnya MA dan MK itu bersifat pasif ya. Dia kalau ada gugatan baru dia bekerja. Iya. Berarti sama kayak income deh. Ya. Kayak income. Pasif income maksudnya. Ya, dia kalau nggak ada yang menggugat, Heeh. kalau seluruh masyarakat Indonesia sepakat tidak melakukan gugatan apapun pada pengadilan apapun, makan gaji buta dia bagi-bagi. Buat kamu yang pengen hakim-hakim ada kerjaan, buat Oke. gugatan banyak-banyak. Nah sekarang gini, sebetulnya mungkin kita agak loncat. Sebetulnya itu gambaran umum tentang putusannya itu apa sih Mas Jati yang bisa asal tebas dia. bisa menjelaskan sebetulnya itu apa yang putusannya itu enggak putusannya itu apa sih gitu loh. Jadi putusannya itu udah baik sih. Kan dia mengabulkan Iya, gugatannya. Iya Jadi apa yang dikabulkan? batas usianya diundur
dipospon kan kiamat aja bisa diundur kan? Iya, betul. Itu materi berikutnya ya. Oh itu materi berikutnya ya. Jangan dibocorin, jangan dibocorin. Tapi jangan kan kiamat loh. Kiamat itu bisa diundur apalagi cuman soal usia Enggak, yang batas ngarang usia. kiamat bisa diundur tuh siapa? Tapi ya ada kontennya baru lagi kayak gitu. Kemarin kan katanya 29 Juli ya kan. ternyata diralat, kan? Nggak diundur. Salah. Kayaknya Tuhannya masih salah mencet gitu. Belum kepencet bahas gitu. kesini lagi. Oh iya, balik. Oke, jadi gimana sih? sebenarnya? Putusannya bagus sih. Oh iya, bukan maksudnya bukan masalah apresiasi putusnya bahwa bagus. Apakah hakim mahkamah juga mengabulkan gugatannya bahwa ternyata batas usianya itu dihitung saat pelantikan bukan saat Kira-kira pencalonan. dasar kebijakan atau dasar si hakim yang ngambil keputusan ini apa sih yang dilihat kalau anak seusia 30 yang kadang-kadang masalah hidupnya aja belum selesai udah mau mikirin sebuah daerah. Ya nggak apa-apa, mungkin dia mau nambah masalah baru. Mungkin dia merasa hidupnya biasa aja tanpa masalah gitu kan. Oh, karena itu ya. Nggak apa-apa dong, itu kan semua hak warga negara untuk mencalonkan dan dicalonkan. Oh. Oke, jadi sebetulnya tuh kenapa sih gugatan ini tuh diloloskan, Mas Nanda? Maksudnya kenapa apa yang menjadi pertimbangan MA sebetulnya itu meloloskan gugatan ini gitu loh? Anda baca saja di putusan. Banyak ya. Itu panjang banget. Itu panjang. Ada 5 halaman pertimbangan hukumnya. Itu ada 4 halaman ya. Gini, saya sih karena belum baca jadi saya nggak bisa banyak berkomentar ya. Tapi paling tidak secara kalau judicial review itu kan pasti dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kalau di Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang. Nah, yang diuji ini kan per Agak KPU. ribet ya bahasanya ya. Ya, gampangnya gini. Urutan gitu ya. Ada hierarki undang-undang. Hierarki peraturan perundang-undangan Oke, kita oke. tuh tertinggi kan konstitusi. Oke. Di bawah konstitusi itu undang-undang. Oke. Maka judicial review terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang dasar gitu, bacanya gitu. Nah, di bawah undang-undang ya itu ada PP, Perpres, kemudian peraturan pemerintah, Perpres, terus kemudian peraturan menteri. Atau yang setingkat dengan peraturan menteri adalah peraturan lembaga, salah satunya adalah peraturan KPU. Oke. Itu lembaga setara lah ya keputusan. Setara, itu peraturan yang setara. Peraturan menteri, peraturan lembaga KPU itu setara. Nah, ini yang digugat peraturan KPU. Peraturan KPU diunggat oke. bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dengan undang-undang. Oh. Jadi pengujian peraturan undang-undang di bawah undang-undang. Gitu. Maka dianggap bahwa peraturan KPU tersebut bertentangan yang mengatur tentang batas umur. Dianggap bertentangan. Nah, kalau dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka tentunya secara teoritis dianggap berarti bertentangan dengan hak konstitusional. Gitu. Nah, aku mau tanya pendapat pribadi deh. Dari Mas Nanda dulu ya, yang Aku yang nggak lainnya usah, nanti nggak ya. Maksudnya kan Dianggap nggak ada, nggak apa-apa. Jadi deg-degan waktu sepengetahuan, sebaca saya, karena saya juga baru baca-baca sekilas. Ini kan yang digugat itu karena peraturan KPU-nya itu dianggap diskriminatif, gitu kan sebetulnya. Nah, kalau pendapat pribadi Mas Nanda gimana sih Mas sebetulnya? Apakah itu, iya kan, ya pendapat aja, opini dong, opini aja sih gitu. Ya apa ya? Sah-sah saja kalau hakim memutus gitu loh, karena kan setiap putusan hakim itu harus dianggap benar, apalagi kalau dia sifat putusannya adalah final dan binding. Kayak Mahkamah Konstitusi kemarin kan banyak orang meributkan kan, tetap itu harus dianggap benar. Bahkan Mahfud aja juga bilang bahwa ya walaupun secara hukum itu sudah diputus, maka secara hukum dia harus dianggap benar gitu loh. Adanya reaksi sosial ya tidak ada satupun keputusan ya sifat yang berkaitan dengan hukum itu bisa memuaskan seluruh masyarakat, itu kan nggak ada. Jadi dia harus dianggap benar walaupun terjadi gejolak sosial. Maka apabila ternyata dia tidak bisa diterima di sosial, maka biarkan sosial yang mempanis itu karena hukum sudah selesai. Nah, apakah ini terus kemudian benar secara sosial ya, kita lihat gejolak sosialnya bagaimana. Oke. Kita lihat apakah ada gejolak sosial terhadap putusan KPU, putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap KPU tersebut. Oke. Itu yang harus dilihat, yang dianalisis. Tapi secara hukum ya harus dianggap benar karena
Udah diputuskan. Sudah diputus dan tentunya seorang hakim agung yang memutus ini kan Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung bukan di Pengadilan Negeri. Artinya yang memutus yang jadi hakimnya adalah Hakim Agung. Gitu. Kamarnya Kamar Administrasi Negara ya, Tata Usaha Negara. Tentunya punya pertimbangan-pertimbangan yang sangat filosofis karena tentunya ini doktor-doktor biasanya yang ada di sini kan. Ini udah profesor doktor, tentunya pertimbangannya pasti filosofis untuk memaknai bahwa dia memang diskriminatif gitu. Nah, kalau ditanya lebih dalam lagi ya kita harus kajiannya mungkin lebih spesifik gitu ya. Mungkin akan ada mungkin harus ada orang yang bisa membahas itu dalam konteks eksaminasi mungkin. Kan biasanya ada eksaminasi putusan ya. Jadi studi kasus lagi jadi berarti studi ya. kasus apakah benar ini melanggar suatu pelanggaran putusan ini memang diskriminatif bukan putusan pasal peraturan, tersebut memang diskriminatif sehingga harus dibatalkan Harus, gitu oleh Mahkamah Agung. Itu harus itu kajiannya kalau yang secara formal itu ya eksaminasi, kalau yang non formal dalam arti ilmiah akademis ya mungkin bisa jadi skripsi atau tesis di akademis ya, dunia akademis. Oke. Karena Saat tadi dibentuk, ada kebetulannya belum apa ke ya, situ. Putusan hukum itu adalah bagian dari Iman. Sebagian dari Sebagian dari aku iman. mengulangi omonganmu loh. Ya. Produk politik. Ya, berarti bisa saja bahwa hukum-hukum yang diterbitkan atau kondisi-kondisi keputusan-keputusan yang diterbitkan itu bisa jadi by order juga gitu. Lah kalau bilang bisa jadi ya bisa jadi. Karena Jadi Anda mau bilang ini keputusan ini by order? situ yang bilang, aku nggak bilang. Cuma kan memang hukum. Anda tahu nggak? Tadi saya nggak nanya loh, tadi tanda seru loh belakangnya itu. Diperjelas. Tanda seru. Budi nulisnya kata seru. Kalau tanda tanya, jadi Tanya. keputusan ini by order? Ya, apakah? Itu depan biasanya gitu. Apa? Ya pastilah karena keputusan Ba- produk hukum itu melalui keputusan-keputusan. dalam By proses order itu kan politik. berarti kan ada yang menggugat kan berarti kan? Ya sama aja kan? Maksudmu by order itu gimana sih gitu loh? Yang menggugat ini hanya bagian dari order. Apapun itu kan semua orang selalu punya kepentingan. Kayak di restoran dong ya? Yoi, Kayak di- order bos. Telurnya setengah matang ya? Kalian korek. Itu bukan di restoran. Bukan ya? Beda ya? Itu di pub. Oh di pub. Di pub. Pub orang Bandung. Nah, kita tanya sama yang paling bijak. Paling tua. Yang paling tua. Oke. Saya pamit dulu ya. Piye, Mbah? Menurutmu gimana? Apakah itu layak diganti peraturannya karena diskriminatif atau ini tuh sebenarnya order seperti yang kamu sampaikan tadi? Kalau kamu kan sudah menjustifikasi bahwa ini order, ya kan? Menurutmu kan ini kan udah order untuk memuluskan pangeran kedua. Kan gitu kalau Ya. menurutmu. Apakah emang seperti itu atau gimana sih sebenarnya? Ya kalau dengan agenda yang segini mepet harusnya ya. Kenapa nggak sekalian di waktu memang batas calon wakil presiden sekalian digugat yang masalah ininya juga gitu. Nah, itu aku jadi pertanyaan, Mas Nanda. Serius, aku mau tanya. Lu kan nanya sama gua apa dia? Enggak, kamu ngomong itu sih, aku jadi kepikiran. Dia nanya ke semuanya. Kenapa? Jadi hostnya cuma dia. Biar narasumber. Enggak, aku tanya. Sebetulnya tuh kenapa waktu Pilpres kemarin itu ke MK, kenapa ini ke MA? Sebenarnya bedanya apa sih? Aku nggak ngerti. Ya tadi kalau kenapa ke MK karena memang dari segi dari konstitusi kita udah diatur gitu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi namanya hanya untuk menyelesaikan pengujian undang-undang terhadap undang dasar. Kan kemudian timbul pertanyaan, bagaimana peraturan di bawah undang-undang diuji di mana? Kalau MK itu hanya menguji undang-undang. Diujilah kemudian di Mahkamah Agung gitu. Jadi beda objek. Berarti kalau judicial review itu hierarkinya MK lebih tinggi, paling tinggi gitu ya? Ya, dia menguji undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Beda objek. Tapi ini dua lembaga negara yang setingkat loh ya, setingkat sejajar. Ini dua lembaga negara yang sejajar, hanya objek yang diujinya berbeda. Yang satu adalah undang-undang dengan undang-undang dasar, yang satu adalah peraturan di bawah undang-undang apa saja. Selama itu peraturan di bawah undang-undang diujilah di Mahkamah Agung. Oke. Nah, yang saya khawatirkan Apa tuh? nanti kalau cucu mau mencalonkan kepala daerah, ada lagi yang gugat. Itu hak juga buat si cucu untuk Ya semua Ya itu semua itu hak betul. aduh ya Semua itu Allah. hak warga negara itu. Ajuk. Hak-hak yang 15 cm itu juga hak.
Tinggi ya tapi ya. 15 cm tinggi loh, lumayan loh. Kelasnya stiletto. Capek loh itu. Lu pernah pakai ya? Pernah Lu tahu pakai. Dulu, zaman jahiliyah. Petisnya kenceng-kenceng. Oh, ini masih era BI. masih era di BI ya berarti. Pakai kota, pakai Hanya orang Jogja yang tahu ya. Iya. Hanya orang Jogja yang tahu ya. Nah, aku tanya lagi kepada Mas Jat ya. Aku lagi. Menurutmu pada nggak baca materi kan? Nggak. Ya udah, ikutin aku aja. Menurutmu, apakah ini memang jalan untuk memuluskan Pangeran kedua atau Kaisang ini untuk jadi kepala daerah atau gubernur? Karena kalau yang 30 tahun itu gubernur ya kalau nggak salah ya. Yang bupati itu 25. Ya. Gitu. Apakah ini memang memuluskan Kaisang untuk jadi DKI 1 misalkan gitu atau Jateng 1 misalkan? Terserah para netizen mau beranggapan liar atau Enggak, tidak. aku tuh tanya Enggak. kamu, jangan terserah Aku netizen. mau menjawab filosofis biar aman. Bahwa Ya kamu takutnya sama apa sih? Kan gak ada yang kamu takutin. Kenapa harus takut? ada lah sama Gusti Allah. Oke. Enggak, Gusti Allah tidak terlibat dalam kasus MK Iya. ini. Jangan libatkan Gusti Allah di sini. Iya. Ya, Yang diurus bukan cuma MK sama Kenapa MK. kamu masih Banyak ya. kamu berharap kalau dia naik, kamu jadi staf sus gitu atau Iyalah. staf ahli, masih ada kemungkinan gitu? Minimal diangkat jadi komandan pas pampres. Pada ketawa. Gak percaya. Ini Ya. bukan lemah, ini calon otot. Maksudnya tuh kita tuh bercita-cita setinggi mungkin tuh bisa gitu, nggak apa-apa. Tapi Tapi, jangan yang, lupa yang masuk loh. akal gitu loh, yang masuk akal. Jangan lupa kaki lu di bumi, Bro. Iya. Ayo jawab dong, Ayo, jawab. ayo. Jawab. Apakah ini Gini keputusan dong. ini memang untuk memuluskan jalan Kaisang untuk ke Bisa jadi. gubernur? Sebelum dijawab, tadi waktu kita brief di luar, Hah? jawaban lu nggak seperti ini. Aku pengen jawabannya tadi itu. Aku biasanya kalau yang udah tuh ya udah sih, Bang. Gak pernah tak inget-inget lagi. Yang berlalu biarlah berlalu. Let bygone be bygone. Malah jadi beban gitu kan. Cepat usah move on ya. ngungkit masa Cepat lalu. move on ya. Cepat move Kita on. hidup di saat ini, Oke, bukan oke. saat lalu. Oke. Ya apapun itu, Mbah. Itu kan kok Mbah, Mas. Apapun itu kan hak warga negara untuk dipilih dan dipilih. Dan statementku tadi adalah hukum itu dijadikan sebuah produk tertulis dan ditaati itu lewat proses-proses dan prosedur politik. Apakah itu sesuai dengan agenda politik penguasa atau tidak? Ya monggo. Toh yang tidak berkuasa juga nggak bisa utak-utak di bidang politik gitu kan? Oke. Nah, pertanyaannya adalah kan tadi kita hampir dalam tanda kutip sepakat bahwa ini untuk memuluskan. Enggak dia aja kan. Tadi enggak ada yang sepakat loh. Kamu aja. Dia doang loh. Enggak ada yang sepakat. Dia doang loh. Enggak ada yang sepakat kan? Enggak ada yang sepakat kok. Quote on quote by Triadi Nugroho. Jangan. Ya Allah, gue yang salah jadinya kan. Itu masih ditanggung sama klik hukum nggak ya? Nasib gua nggak ya? Nasib pribadi nggak ya? Enggak ada. Berdoa dulu, Bang. Baca Al-Baqarah, Coba Al-Baqarah. diulangi, statementnya diulangi. Ayo, statementnya diulangi. Nggak jadi ya kan? Takut dia, Mas, takut. Cemen. Oke. Tanya dong sebagai host juga gitu loh. Jangan dimakan. Ya, saya membaca agenda ini adalah untuk dalam rangka mengangkat putra mahkota kedua. Oh gitu pendapat Anda. Oh gitu. Jadi menurut Anda kayak dong. gitu. Oh, iya. Kenapa di saat mau Tapi secara hukum Pilkada. nggak ada yang salah secara hukum. Kayak statement Mas Nanda, secara hukum ini prosedural iya. Masalah ada konflik dan gejolak sosial, ya biar Masalah diurus lain. sama anak-anak sosial, anak sains, anak IPA diem aja. Iya kan? ya udah, Ya, betul. saya anak IPA. Anak IPA biar ngitung aja lah ya. Saya anak IPA. Jadi saya batalkan pertanyaan saya. Masalah ada konflik sosial ya sudah, itu masalah lain. Iya. Anak sosial itu biasanya gitu. Hidup Selesai di mereka kantin. Jangan ketawa ya. Yang di sini yang tanggung resiko. Anak sosial biasanya selesai di kantin. Iya. Iya kan? Pulang-pulang duluan gitu kan. Ya. Makan Kalau siang nggak selesai di kantin, gratis, ya. di kos-kosan. Iya. Ya. Intinya kan nanti selesai di kantin makan siang gratis. Betul. Kayak program ya.
Kamu yang bilang lo ya. Itu Prabowo yang bilang program makan siang. Oh, Itu janji beliau. Sudah dianulir saudara-saudara. Makanan makan bergizi Makanan bergizi, bukan makan siang Iya, gratis. makan- Dan bergizi. imunisasi. Iya. Berat badanku ditimbang. Oke, kembali selalu. lagi ke laptop ya. Jadi sebetulnya Mas Nanda ini tuh sebetulnya putusan ini dari sisi hukumnya gitu kan. Implikasi utama dari perubahan batas usia ini apa sih Mas? Maksudnya tuh apakah ini tuh sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sebetulnya? Kalau dilihat dari sisi ini hukum. menarik. Saya barusan baca sedikit tadi Oke. teman Padang. Saya baca Tadi sedikit. nggak menarik cuy. Nah ini karena ini menarik ini karena Oke. begitu pertanyaan ini saya mau masuk juga sebenarnya tentang karena saya juga baru baca nih. Oke. Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung itu adalah indikator dia itu adalah ketika dilantik itu. Oke. Jadi ketika dilantik itu umur 30 itulah harus dinyatakan. Kenapa dia bilang dilantik? Karena ketika dia dilantik itulah dia wewenangnya ada. Wewenang itulah ketika dia dilantik dia punya wewenang. Wewenang itulah yang harus di umur 30, bukan di pendaftarannya dong gitu. Oh. Karena waktu dia mendaftar harus 30 dia belum punya kewenangan apa-apa. Dia ambil contoh salah satunya adalah hakim itu sendiri. gitu. Oke. Dia contohnya diundang hakim itu diatur ada gitu loh. Saya nggak tahu berapa. Berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman itu diatur bahwa ketika hakim itu umur berapa tahun itulah dia bisa jadi hakim. Ketika dilantik. Oh. Ketika dilantik jadi hakimnya itu sebenarnya konsepsi ini kalau dibilang ini indikator saya jadinya bilang ya benar ini. Kenapa? Karena bukan cuman di hakim, dunia profesi pun begitu. Orang tidak akan bisa menjadi pengacara kalau belum umur 25. 5 apa 7 ya? 25. Budi Iya Rut, nggak, Mas? Budi Rut yang hafal. 25 kata Mas. 25. Kalau belum bisa 25 ya dia magang kah apa silahkan. Tapi dia nggak bisa jadi diangkat sumpah. Notaris pun sama. Iya. Gitu. Maka kenapa? Karena ada kewenangan lah yang melekat pada dirinya. Oke. Itu prinsipnya. Kalau ini yang menjadi ukuran saya setuju. Oke. Dari pertimbangan ini saya setuju. Kenapa? Karena memang yang dihitung dengan korelasi, yang dianalisa dengan korelasi itu adalah ketika dia bertindak dengan kewenangannya di umur berapa. Iya. Nah, undang-undang peraturan KPU itu tidak mengatur itu, justru mengatur batas pendaftarannya. Iya. Berarti kalau dari sisi itu logik hukumnya itu masuk akal ya. Masuk akal ya. Bukan logi masuk akal, memang itulah yang terjadi. Semua pejabat negara itu ada batasan umur kapan dia boleh diangkat ya jadi seorang pejabat. Indikatornya selain ada mungkin cakap, sehat itu ada salah satunya umur. Kalau dia ada umur, maka yang dihitung umur ini bukan saat dia mendaftar dong. Oke. Gitu. Saat dia dilantik, kenapa? Karena ketika saat dia dilantik, maka melekatlah semua kewenangan-kewenangan yang ada pada dirinya. Oke. Berarti dari sudut pandang hukum ini sebenarnya prinsip-prinsipnya itu ya nggak salah sebetulnya. Nggak salah ya. Nggak salah. Nah, cuman beda cerita kalau kita melihat dari sisi sosialnya tadi, ya kan? Maksudnya karena kan ini kan runtutan ya kan. Setelah kemarin Pilpres itu dirubah peraturannya, terus ini tiba-tiba dirubah juga peraturannya. pilkada. Seperti jadi kayak drama gitu. Iya, ya. jadi kayak Season drama 1, kayak season memberikan karpet merah terus gitu loh. Nah, itu kalau itu ya kembali lagi masyarakat nanti yang akan menilai ya, apakah ini tuh menurut mereka itu normatif saja gitu kan, atau ini tuh ada pola gitu kan, karena otak manusia itu kan cenderung menciptakan pola-pola yang harusnya tidak berpola gitu kan. Nah, kan kadang-kadang seperti itu. Kota Kate Gato. Oke, pertanyaan Pamungkas ini dari Mbah Gondrong. Silakan Mbah Gondrong. Tundebon. Nyanyi dong Pamungkas. Kan ada lagu yang lain yang kira-kira gua hafal. Ya? Ini tuh terus gunamu apa gitu loh? Kamu taruh sini mati, nggak baca skrip. Bukan, ini biar kalau ada yang telepon saya tahu. Bukan saya angkat ya, tidak saya tahu. Oke. Tanya lah, ayolah. Iya. Ya, kalau aku karena kalau sudah dipastikan bahwa produk hukum ini dianggap baik-baik saja. Secara tidak hukum ada, ya. Secara hukumnya, cuman kalau bicara tentang efek sosialnya nggak ada efek tinggal tunggu efek sosialnya ditunggu kan. Jadi ada yang fun fact ini Mas Jatya, Mas Nanda. Jadi zaman Pilpres kemarin itu, Mbah Gondrong ini tuh pendukung Jokowi banget. Pendukung Jokowi banget. Padahal Jokowi Berdebat terus sama saya masalah itu gitu. Tapi semenjak beberapa bulan ini gitu, dia jadi kayak mengkritik Jokowi terus sekarang. Enggak, itu memang bukan. Itulah pendukung sejati dong. Pendukung sejati itu harus berani mengkritik, Bang.
Tagihan. Lo pendukung sejati itu harus berani mengkritik. Apa tuh? Kita harus dengerin dulu apa kritikannya, Mbak Gondrong. Kritikan saya kenapa maruk banget sih? Semua mau diambil. Ya dekat mic dong, dekat mic. Suaranya hilang. Kenapa Suaranya menjauh hilang. dari mic? Kenapa menjauh dari mic? Enggak, gini loh, maksud Kenapa saya menjauh gini. dari Kalau mic? dua periode menjadi kepala negara, rakyatnya udah berhasil makmur, sejahtera, nggak kena pajak, kesehatan aman. Nggak kena Mau pajak. Enggak kena pajak terus piye? Nggak kena pajak, Negarane le piye? mubeng piye nek ra kena pajak? Loh, banyak kan negara lain yang nggak memperlakukan Oh iya pajaknya. juga sih, tapi kan Indonesia nggak mampu kayaknya. Ya. Oke, Nah, lanjut kalau lanjut. Indonesia belum mampu kayak gitu, mbok rasah pola-pola, kabeh dicalonke. Sesuk ana camat Ya, ujune. Piye to? Kita melihat dari sisi apa? Gitu. Ini bukan dalam konteks mendukung kan gitu. Apakah di Indonesia ini kita cuma harus- mereka yang punya kapabilitas untuk jadi kepala daerah? Pertanyaan saya sekarang adalah kita lihat bahwa siapa yang akan generasi kalau pendaftarnya aja umur di 30, maka kan bisa terjadi nih yang mendaftar kan sudah di atas itu berarti. Iya. Gitu. Ya toh. Kalau kita bilang sebuah regenerasi, ya, maka saya akan bilang berarti yang menggugat ini terlepas ini akan menguntungkan Kaisang atau tidak, karena kan tidak bisa dianggap sebagai hanya menguntungkan Iya, Kaisang, nggak bisa betul. dong. Iya. Siapapun yang berumur 29 pada saat ini bisa daftar, 30 bisa dilantik. Ya toh? Ya ini menurut saya ya ayo berlomba-lomba daftar dong KPU kalau memang kalian anak muda yang memang menginginkan perubahan dan punya kemampuan. Katanya anak muda jangan Dibatasi. disingkirkan terus dong. Ya, jangan dianggap Kapan nih remeh. era-era anak gitu ya. muda? Kok selalu eranya kan kita pernah sempat ada seperti gap antara orang tua dengan anak muda kan gitu. Sebagian lagi bilang jangan didikotomi kan gitu. Jangan dikotomi antara yang muda dan tua, semua dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya putusan ini maka yang muda bisa jadi gubernur. Loh, kenapa enggak? Karena yang muda-muda yang lain kaget, keputusannya baru sekarang. Berarti- belum mempersiapkan berarti- diri. Kalau dia sudah. Berarti ada martir. Nah, iya, partai si penggugat ini kan berarti saya bilang partai siapa nih namanya? Partai Garuda apa tadi itu ya? Dia mau jadi martir gitu loh. Kalau saya malah kalau memang di belakang ini misalnya ada Kaisang gitu, harusnya Kaisang aja maju, kenapa mesti harus pakai partai gitu. Kenapa? Ya jadi martir dong bagi perubahan untuk Iya sih. anak muda. Generasi Gitu. muda ya. Ini sebuah perubahan untuk sebuah generasi muda. Oh. Karena kan kita bicara banyak panjang sejarah tentang anak muda dan orang tua, Yes. gap. Kita banyak, bukan cuma secara faktual, secara sosial kita bisa lihat dan bisa ada buku-buku mungkin yang menulis itu, tetapi film-film itu sendiri banyak yang menceritakan tentang itu. Sejarah juga membuktikan Banyak. bahwa pemuda itu punya andil luar biasa kan buat kemerdekaan. Ya, kalau Iya. bicara Nah, sejarah. nah inilah hebatnya podcast kita, Mas. Iya. Podcast kita ini kan menghilangkan gap itu. Partai Garda Republik Indonesia penggugat. Iya, Oh, podcast yang kemarin Partai partai Garda. bagian dari Terlepas bahwa partai ini terus kemudian nanti akan mengusung, menurut saya itu bagian politik. Nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi paling tidak, sekarang kita melihat bagaimana kemudian pintu anak muda ini dibuka. Satu sisi kita kan tidak bisa melihat dari sisi yang negatif terus gitu loh. Sisi positifnya ada, ya memang saya bilang tadi, putusan hukum itu tidak bisa 100% positif, pasti ada dampak implikasi negatif. bisa tidak bisa memuaskan. membuat semua orang happy. Tidak bisa membuat semua Betul. orang happy apapun iya, itu gitu. Ya mungkin saat ini para pemuda-pemuda juga menunjukkan taringnya kan, lebih melek politik, gitu. Nggak apatis lagi. Itu merongos kalau itu bukan taring. Giginya dimasukin. Jadi biar para pemuda itu nggak cuman gendoli orang tua aja kemana-mana gitu kan. Enggak, Keliling-keliling masalahnya gitu. yang akan jadi targetnya ini sudah mempersiapkan diri dari tahun lalu jadi ketua partai dulu. Berarti dia cerdas dong, visioner. Dia punya Kan strategi cita-cita. politis itu, Mbak. Strategi. Strategi loh. Kamu tuh kenapa sih kok sengit banget gitu loh? Ketoknya anti banget. Oh, ya. anti banget ngapa tuh, Mbak? Itu udah disewa sama Amerika. Ya. Di order. Dapat orderan dari USAID. Buat Mic aku kenapa tuh? pemerintahan. Mic aku kenapa? Oke, disamarikan silahkan Mas Yadya. Nah itu tadi. Itu yang paling penting itu. Hosak karep-karep.
Tanpa materi. materi. Oke teman-teman semuanya, jadi intinya ya harapannya sih ya kita nggak tahu ya, maksudnya itu ada apa di balik gugatan terus akhirnya disetujui perubahan aturan KPU ini. Tapi yang kita harapkan ya pokoknya semoga ini menjadi peluang juga ya, nggak cuma jelek-jeleknya aja. Kalau misalkan pikirannya Mbah Gondrong itu kan pasti jelek-jeleknya, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah, kita ngelihat yang bagus-bagusnya juga ya kan. Framingnya itu banget ya. Ya ini eranya kalau memang kita bercita-cita, saya nggak tahu apakah sama. Saya waktu umur 30-an, bahkan sebelum 30-an Sudah melakukan dosa besar pertama ya. tapi tidak hilang di sargam. Kalau situ kan hilang di sargam, ya kan? Hilang di tangan. Ya dah. Salah satu apa jokesnya yang terjadi di Jogja itu kan itu. Pertanyaannya adalah hilang di mana Jokowi? Ya kalau lawyer-lawyer tadi usia 25 ya baru 25, bisa betul. bersidang. Nah harusnya kan mereka on job training kan. Ya. Nah, kamu on job training. Jadi kita lihat bahwa Wah ini calon gubernurnya ada datang. Calon gubernurnya Mas ada datang. Kaisang Pangestu. Jadi kalau kita lihat ya, kalau saya ngelihat gini, saya lupa ketika 2007-2008 itu saya belum 30. Saya di situ sudah menyuarakan di teman-teman, mungkin nggak dalam bentuk gerakan, tapi saya udah salah satu yang bilang bahwa harus terjadi amputasi generasi. Waduh, Iya. serem banget. Serem. Oh, Tuh, harus begitu. kalau kamu mau ngurangin berat badan, Dia malah lalu siapa- Enggak kenapa kok waktu di tahun segitu Mas Tanda berani bilang harus ada. Karena pada saat saya amputasi? kuliah S2 itu Prof. Mahfud itu sudah pada saat itu dia ketua MK, dia selalu bercerita di dalam kuliah-kuliahnya. Dia ketua MK, ketika dia kuliah, dia dosen ya politik hukum, dia selalu bercerita tuh tentang bagaimana politik yang dimainkan oleh para orang tua ini benar-benar luar biasa pragmatis gitu. Pragmatis dengan tanda untuk yang negatif gitu loh. Undang-undang sedemikian dirubah, apapun dikreat, politik itu dikreat untuk satu. Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh MK, oleh Mahfud pada saat itu adalah salah satu yang terbanyak membatalkan putusan membatalkan undang-undang ini banyak dibatalkan. Kenapa? Karena memang ini nggak benar gitu. Menurut dia ini nggak benar dan dia sering bercerita itu. Nah, ketika dia bercerita itu, kesimpulan saya pada saat itu adalah ini persoalan ini bukan persoalan hukum, ini persoalan bahwa tinggalan masa lalu. Prof. Mahfud juga bilang begitu. Yang terjadi di bangsa ini sekarang banyak persoalan tinggalan masa lalu. banyak. Loh, nggak usah titipan. persoalan ini hari ini ya. Freeport yang selalu persoalkan terus-terusan kan Mahfud bilang bahwa persoalan masa lalu. Iya betul. Ya, Sejak banyak. tahun Iya, 60-an. Tahun segitu sudah membuat kontrak untuk berapa? 30 tahun apa? 50 tahun. 50 tahun. 5 tahun. Berarti kan ketika kita mau membatalkan itu mereka bilang, wah Anda wan prestasi loh, saya gugat di internasional. Iya. Udah pasti kalah. Iya. Semua sarjana hukum itu sepakat bahwa kalau digugat di internasional kalah Indonesia. Persoalan masa lalu bangsa ini besar. Nah, kesimpulan saya terhadap apa yang disampaikan persoalan masa lalu itu kalau dia nggak ada subjek, ya kan cuma objek doang, nggak jadi apa-apa. Tapi ini ada subjek, persoalan masa lalu yang dilakukan oleh subjek. Berarti apa? Generasi-generasi yang lalu ini udah harus amputasi aja. Saya dulu bilang, kenapa saya tanya sama Mahfud? Saya tanya sama Pak, kenapa tidak Indonesia? Ya kan ketika reformasi banyak anak muda, kenapa tidak ada yang bersuara itu? Ada. Ketika reformasi 98 itu terjadi, ada suara tentang amputasi generasi itu. Tetapi tidak mungkin untuk dilakukan. Salah satunya adalah konsepsi dalam amputasi generasi itu adalah pensiun. Nah, pensiun dini untuk misalnya kayak dia ambil contoh, saya lupa negara mana yang melakukan amputasi generasi itu umur 45 berapa ke atas gitu, itu dipensiunkan dini dan itu semua dibayar. Misalnya pensiunnya 60 ya dibayar sampai 60. APBN-nya anggarannya habis untuk itu. Iya, besar Kenapa banget pada dong. saat itu kita tidak mengambil keputusan itu? Selain ada itu juga ada tolak tarik politik. Iya, juga lah. pasti. Masih dibutuhkan figur-figur elit-elit politik yang senior seperti pada saat itu kan muncul ada Amin Rais, Wah, tetangga saya itu Amin Rais. ada siapa? Golkar dulu siapa? Akbar Tanjung. Akbar Tanjung, masih dibutuhkan figur-figur itu gitu loh untuk Atau untuk dulu tidak mengayomi dipensiunkan karena waktu itu Tapi saya juga negara nggak punya bilang duit. bahwa udah nggak bisa. Untuk Ini bayar harus pensiunnya. terjadi. Nah,
Dengan adanya, saya malah dengan adanya MK dan ini yang makin memuluskan untuk terjadinya yang namanya amputasi generasi secara ilmiah. Secara alamiah. Dalam era demokrasi empiris, ya kalau saya bilang demokrasi empiris, tapi ada teman-teman saya sebagian yang bilang demokrasi kapitalis, liberal itu maka. Saya bilang demokrasi empiris karena bahasa ilmiahnya itu dalam era demokrasi, dalam ajaran demokrasi empiris, maka yang dinilai itu bukan kepala calon-calonnya, tapi si pemilihnya. Kalau pemilihnya cerdas, maka tentu akan melahirkan pemimpin yang cerdas. Lah ini masalahnya. Nah kan gitu ya. Masalahnya adalah IQ rata-rata masyarakat kita. Nah, masalahnya kan ini demokrasi ini kan selalu ya namanya demokrasi majority voice kan gitu loh. Masalahnya itu adalah itu loh Mas. Masalahnya itu apakah Indonesia itu memang benar-benar sudah siap untuk melakukan demokrasi itu gitu loh. Masalah terbesar dari demokrasi itu bukan siapnya satu negara, satu masyarakat, satu rakyat di dalam satu bank, tidak. Masalah terbesar dari demokrasi adalah demokrasi itu sendiri. Kenapa demokrasi itu sendiri? Pencetusnya saja bilang bahwa demokrasi adalah bentuk terburuk dari suatu sistem. Nah, kalau udah betul sih. Nah, berarti masalahnya apa? Ya demokrasi itu sendiri. Tapi kan kayak sekarang itu kayak udah demokrasi. Dunia itu kan hampir seluruh dunia ya itu sudah mengangkat asas demokrasi. Ketika dunia itu mengangkat asas demokrasi, saya akan bilang Jogja itu masih kerajaan. Kita happy aja. Kita happy aja. Sampah nggak keangkut, happy ya. Loh, tapi bener, itu menarik juga. Saya juga salah satu yang mencermati tentang masalah sampah. Mas, bagian tadi dikat Mas. Nggak bener, kenapa? Mungkin kalau bisa next kita bicara tentang bagaimana. Karena indikator yang paling ini mungkin sedikit keluar, tapi hal yang paling saya sangat krusial banget ini Jogja melahirkan para politisi, begawan-begawan politik, begawan-begawan hukum. Masalah sampah nggak beres. Apalagi sampah masyarakat itu loh. Itu yang susah. Nah, sampah masyarakat. Terlaku udah diem aja loh. Nggak bisa, kamu diem malah tambah kena. Oke, kayaknya tuh nanti kita kalau ngobrol kepanjangan sih itu kayak kemana-mana bisa sampai pagi sih. Tapi memang persoalan terbesarnya adalah demokrasi itu sendiri, sehingga dalam demokrasi empiris jangan lagi persoalan itu dikenakan didudukkan pada persoalan calon yang tidak berkualitas. Karena sistemnya sudah bermasalah. Bahkan kalau saya, ini kita nggak usah tanggung-tanggung, membatasi umur 30 nggak usah. Sejak kita udah punya yang namanya Undang-Undang Anak yang menyatakan bahwa batasan terakhir umur anak berapa? 17. Ya toh? 18. Dalam Undang-Undang Perkawinan 21. 19. Nah, kenapa nggak ambil undang-undang itu? Kita ambil angka tengah nih 20. Yang masa kuliahnya nggak bolos. Ya, selesai. Maka sejak umur 20 dinyatakan dewasa dan bisa mendaftar sebagai apapun, mau jadi hakim, silakan. Ya tapi masalahnya persoalan dia punya kemampuan nggak punya kemampuan. Ini persoalan yang milih. Iya sih. Tapi masalahnya tuh ya balik lagi ya, demokrasi itu kan sekarang kita ngomongin demokrasi ya suara aja bisa dibeli gitu loh. Maksudnya itu kan kayak balik lagi gitu loh. Makanya itu persoalannya ada di demokrasi itu sendiri yang membuka peluang seperti itu. Kalau kita cerdas, masyarakat kita cerdas ya, harga 150.000 itu nggak sebanding dengan kebijakan 5 tahun ke depan yang dipimpin oleh misalnya orang yang tidak qualified. Berarti harusnya 250 lah. Iya. Jangan 150. Naik lah, inflasi naik lah. Suaranya nggak laku ya Mas. Masa dari 10 tahun yang lalu masih 150. Udah pasang di sini ya. Suara dijual. Dua saya dari istri saya. Situ pas ada yang mau beli malah bilang suara. Oke, so terima kasih Mas Nanda, terima kasih Mas Jata, terima kasih Mbak Gondrong. Udah loh. Udah kelamaan. Gini doang. Dulu kan ada quote soal pemuda nih. Oke. Quote soal pemuda. Belum ditutup, udah quote aja. Quote dulu baru tutup. Foto-foto dulu lah. Itu nyanyi kemesraan ini dong. Quote on quote nih soal pemuda. Beri saya 10 pemuda, akan saya goncangkan Bandungan. Gas yang benar gimana kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini dia bisa yang benar, dia yang bisa yang benar. Ayo.
inna fi yadi subban amrul Amin. ummah. Amin. Gua nggak baca doa. Intinya gini, di tangan seorang pemuda lah nasib sebuah bangsa. Lah iya. Nah. Itu. Jadi kalau Kalau pemudanya maju, jadi caleg, jadi gubernur, maka akan maju juga negaranya. Bentar. Nah, Pemuda itu ini mau dimajukan sampai mana? Dia Timor pemuda, Leste tahun apa 70. Australia gitu? Kalau Timur Leste itu nyamanya nyampeng, Nyampeng, kalau ya? maju ke Kalimantan. Oh, Kalimantan. Makanya besok ke IKN. Oh iya juga masuk akal. Tapi kain Baru molor, setelah ini kain itu- molor, ini kain Baru molor. setelah itu diserahkan ke Brunei Darussalam. Deket soalnya. tinggal nyebrang ya. Iya. Oke, kita tutup. Aja. Udah hampir 1 jam ini kita ngobrol, gak kerasa ya kan, udah kemana-mana. Nah Jo, thank you so much buat Mbah Gondrong, buat Mas Jatya, buat Mas Nanda. Ya Enggak, intinya kayak bukan kewajiban tiap hari ya kok pakai thank you so much gitu ya. nggak tiap hari lah, 2 hari sekali kan. Ya kan kalau orangnya taunya kita tiap hari syuting biar Enggak lah, postingnya aja seminggu sekali. Padahal sobat gak ikut-ikutan. Baru dakwah. Masya Allah. Somet. Oke, kembali lagi nanti di episode selanjutnya di apa sih acaranya? Bahas hukum yang nggak hukum-hukum banget. Wuih. Eh,